Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, pilih nabi atau pilih ulama? Nah, pilih nabi atau pilih ulama? Apalah maksud pertanyaannya itu? Maksudnya itu mungkin janganlah ikut ulama, ikut aja kepada nabi langsung. Ulama itu bisa salah, kalau nabi tidak pernah salah. Jadi ikut nabi aja, jangan ikut ulama. Padahal kalau dipikir-pikir, kita tuh kenal nabi itu karena ada ulama. Dari mana kita kenal dengan nabi kalau tanpa ulama? Ulama itulah yang perkenalkan siapa nabi. Ya Allah. Tapi pertanyaannya lucu. Pertanyaannya, ikut ulama atau ikut nabi? Masya Allah. Ikut ulama atau ikut nabi? Pertanyaan yang kedua, ikut nabi atau ikut wahabi? Ya Allah. Ini lain lagi tuh pertanyaannya. Yang kedua, ikut nabi atau ikut wahabi? Apakah ajaran wahabi itu bertentangan dengan ajaran nabi? Masya Allah, tentu tidak. Tapi mengapa pertanyaan itu muncul? Yang pertama, ikut ulama atau ikut nabi? Yang kedua, ikut wahabi atau ikut nabi? Ya Allah, ini dua-duanya sama-sama tidak baik ini. Dua pertanyaan itu sama-sama tidak baiknya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian ikut Mekah atau ikut Indonesia? Menghargai. Yang keempat pertanyaan, ikut ulama tamatan Mesir atau tamatan Tanah Suci, yang tamatan Mekah Madinah? Ya Allah, lebih ngawur lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita memberikan kecerahan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin seluruh dunia. Janganlah dipertentangkan antara nabi dengan ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Yang kedua, jangan pula lah dipertentangkan antara nabi dan wahabi. Karena wahabi itu ingin memurnikan tauhid yang dibawa oleh nabi. Bagus kok gerakan mereka. Kemudian yang ketiga, ikut Mekah atau ikut Indonesia atau ikut Mesir? Karena di Indonesia ini banyak ulama-ulama tamat dari Mesir, Kairo, dan ada pula ulama-ulama yang tamat dari Mekah, Madinah. Yang mana diikut? Ulama yang tamat dari Mesir atau ikut dari Mekah, Madinah? Masya Allah. Padahal dosen-dosen di Mekah Madinah itu diambil dari Kairo Mesir. Masya Allah. Kenapa? Karena Kairo Mesir itu sudah sangat tua umurnya, lebih dari 1000 tahun. Sedangkan di Mekah masih baru. Karena itu untuk baru-baru itu dimintalah tenaga pengajar dari Mesir yang sudah berpengalaman. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita baca hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu.
akan datang suatu masa nanti kepada manusia, kata Rasulullah, bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan para ulama. Maksudnya ulama yang berwibawa. Apabila sudah tidak ada lagi ulama, maka orang-orang yang jahil akan diangkat jadi pemimpin masyarakat. Tatkala pemimpin yang jahil-jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Akhirnya mereka sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, betapa banyaknya orang-orang yang salah menempatkan diri, salah mengerti tentang agama. Misalnya sekarang ada orang yang membolehkan membuat dompet dari kulit babi, karena katanya ayat Al-Quran mengatakan yang diharamkan itu cuma daging babi, kulitnya tidak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang dilarang itu cuma daging babi, lahmul khinzir, daging babi. Tidak ada disebut jangan jilidul khinzir. Tidak ada disebut tentang tulang babi. Jadi tulang babi boleh dimakan, lemak babi boleh, bulunya boleh dijadikan gosok gigi atau brus. Nah, ini kesalahan apa ini? Kesalahan pemahaman tentang lahmul khinzir. Masya Allah. Nah, begitu juga dia mengatakan narkoba bisa jadi halal. Kenapa? Tidak ada ayat Al-Quran mengatakan an-narkoba haramun. Tidak ada. Rokok haramun. Tidak ada. Nikotin haramun. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, kepicikan dalam memahami agama menyebabkan orang itu tersesat, bahkan merusak agama. Siapa yang merusak agama itu? Itulah disebutkan hadis Nabi tadi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia tidak secara tiba-tiba, tapi secara beransur-ansur. Tahap pertama dengan mematikan orang alim ulama yang berwibawa, yang tinggi pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang tinggi pemahaman itu adalah ulama. Nah, apabila sudah tidak ada lagi ulama, maka ittakhazu rusa'an juhalan. Ulama yang berwibawa tidak ada lagi, yang hebat pemahamannya tidak ada lagi, maka pada waktu itu orang-orang yang rendah pengetahuan agamanya lah yang diangkat jadi pemimpin. Fasu'ilu, maka orang pun bertanya kepada dia. Apa jawabnya? Rukun wudhu cuma 2. Masya Allah. Tai kucing halal, kencing kucing suci. Ya Allah. Itulah akibatnya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika mereka ditanya, mereka menjawabnya tanpa ilmu pengetahuan yang dalam. Menjawab juga tapi dengan pengetahuan yang dangkal. Bi ghairi ilmin. Fadallu wa adallu. Akibatnya dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Artinya membawa sesat orang lain, bukan dirinya saja yang tersesat. Masya Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam satu hadis lagi dinyatakan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballiyal mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia tidak mau peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Kalau jalan yang haram itu namanya korupsi, jalan yang haram itu namanya rentenir yang membungakan uang, jalan yang haram itu melalui tipu daya, pemalsuan segala macam palsu kecuali gigi palsu. Ya, gigi palsu ya disenangi oleh orang yang tak bergigi. Nah, jadi banyak yang palsu-palsu seperti itu, termasuk sumpah palsu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, korupsi itu pemalsuan dokumen. Korupsi itu dilakukan dengan pemalsuan informasi. Tujuannya adalah untuk menipu. Banyak yang palsu untuk menipu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Astaghfirullah.